Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita pada kesempatan maghrib kali ini. Mari sama-sama kita luruskan niat, lempengin hati kita semata-mata nuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini senantiasa mendapatkan fadilah. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang ditakdirkan diampuni segala dosa dan kesalahannya insyaallah. Pada kesempatan hari ini, sebagaimana sudah disampaikan oleh pengurus, insyaallah tema kita yang akan kita bahas adalah seputar fikih medsos, wasail at-tawasul al-ijtimai. Pembahasan fikih medsos ini berkaitan karena ini fikih, maka kita akan melihat dari sisi hukum. Apakah menggunakan media sosial itu termasuk perkara yang dibolehkan dalam agama ini? Lalu bagaimana kalau ada sesuatu yang menyebabkan keharamannya? Apa saja keharamannya sehingga penggunaan media sosial itu menjadi terlarang di dalam Islam? Insya Allah kita akan bahas itu. Untuk itu kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membaca literatur, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-Islam di tengah-tengah kehidupan manusia, maka di dalamnya ada syariah, ada ketentuan-ketentuan hukum Allah yang ketika syariat Islam itu diturunkan di tengah-tengah kehidupan manusia, ada maqasid namanya. Ada tujuan utama kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam di tengah-tengah kehidupan manusia, tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia fid dunya wal akhirah. Karenanya Islam di dalam rangka mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia, baik itu kehidupan di dunia kemudian sampai kepada kehidupan di akhirat, maka kemudian Islam memberlakukan, menjamin kepada setiap manusia apa yang Islam jaminkan kepada manusia sehingga manusia bisa mendapatkan kemaslahatan dalam kehidupannya. Bahwasannya Islam ini hifdzuddin, yang melindungi agama. Bagaimana manusia diajarkan tentang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana ibadah yang sesuai sebagaimana Allah turunkan syariat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kemurnian tauhidnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengenal ada hifdzu nafas. Bagaimana Islam ini melindungi jiwa-jiwa manusia. Ya, tidak hanya yang beriman saja, tidak hanya mereka yang muslim saja. Ya, bahkan orang-orang kafir pun ketika mereka mendapatkan kezaliman dari kita, maka Islam melindungi kehormatan kehidupan mereka. Manakala ternyata orang-orang kafir ini hidup berdampingan dengan kita kaum muslimin, kemudian juga bersama-sama bermasyarakat yang mereka tidak pernah memerangi kita dalam perkara agama. Maka bagaimana Islam itu melindungi setiap jiwa manusia? Karenanya ada salah satu hukum yang Allah tetapkan untuk menjaga keselamatan jiwa manusia, ada yang disebut dengan hukum qisas. Seorang yang membunuh, terbukti dia membunuh, kemudian nyawa dibayar nyawa. Ketika ada orang yang menghilangkan salah satu anggota tubuh saudaranya, maka dibalas dengan menghilangkan anggota tubuh yang hilang tadi. Berdasarkan apa? Vonis pengadilan. Maka Islam memberikan aturan melindungi jiwa manusia supaya apa? Di dalam kehidupan manusia ini ada maslahat di dalamnya.
Nah, kemudian hifzu akal. Bagaimana Islam ini melindungi akal manusia? Ya, bagaimana penemuan-penemuan di bidang teknologi, pemikiran-pemikiran manusia terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian melahirkan berbagai macam disiplin ilmu yang tidak lain adalah bagian daripada Islam ini menghormati, menghargai akal manusia. Tatkala di luar Islam, ketika teknologi berkembang di tengah-tengah manusia, ya, itu ada pemeluk agama tertentu yang beranggapan bahwa teknologi itu bid'ah katanya, itu sihir katanya. Tapi ketika dihadapkan di dalam Islam, maka Islam tidak pernah alergi terhadap penemuan-penemuan. Akibat apa? Pengembangan akal yang ada pada diri manusia. Karenanya manusia boleh berpikir, ya, cuma berpikir tentang apa? Berpikir tentang penciptaan, ya, makhluk yang Allah ciptakan ini, bukan kita memikirkan bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirin tuh, ya, ciptaan Allah, jangan pikirin zat Allah. Enggak sanggup kepala kita mau pecah. Ya, enggak sanggup kita memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala karena manusia punya keterbatasan. Namun lagi-lagi ketika manusia menggunakan akalnya, ya, jazakallah. Ketika menggunakan akalnya kemudian menemukan berbagai macam disiplin ilmu, ya, di dalam Islam tidak pernah alergi terhadap penemuan-penemuan di tengah-tengah kehidupan manusia. Kemudian yang keempat, hifzu malin, melindungi harta. Bagaimana setiap kepemilikan kita yang kita punya itu dilindungi dalam Islam. Kita nggak boleh memakan harta saudara kita dengan cara-cara yang batil. Bagaimana kalau ada orang yang mencuri, terbukti dia mencuri, kadar pencuriannya minimal 1/4 dinar. Kalau 1 dinar sekarang kira-kira berapa itu? Ada 2,5 juta lebih, ya. Emas 22 karat, ya, bobotnya 4,25 gram. Ya, kalau dirupiahkan kira-kira berapa? Anggaplah 3 juta gitu ya, 4 juta kali ya, 4 juta. Jadi kalau ada orang mencuri 1/4 dinar saja dan dia terbukti mencuri, ya, maka pengadilan memberlakukan apa? Hukum potong tangan. Ya, untuk apa? Untuk melindungi harta yang ada di tengah-tengah manusia. Ya, dengan adanya aturan-aturan di mana Islam memberlakukan hukum jinaiyah, hukum yang menyangkut masalah hal-hal yang sifatnya kriminal. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, hifzu nasab ini. Melindungi keturunan. Ya, dengan diharamkannya perzinaan. Ya, di mana perzinahan ini akan melahirkan nasab-nasab yang enggak jelas, gitu kan. Ya, sehingga ketika zina itu diharamkan, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan pernikahan. Disitulah dengan adanya sebab pernikahan maka terjagalah nasab-nasab manusia. Islam bahkan mengakui pernikahan yang dilakukan oleh orang kafir berdasarkan kepercayaan agama mereka. Yang kafir sama yang kafir ini menikah, anaknya bukan anak zina, anaknya anak hasil pernikahan. Kenapa? Karena Islam mengakui pernikahan mereka. Karenanya kita tidak pernah menemukan riwayat para sahabat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam nggak pernah ada cerita nikah ulang, nggak pernah ada. Karena pernikahan mereka sebelum Islam atau pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dengan kafir, wanitanya kafir, laki-lakinya pun kafir, pernikahan mereka diakui dalam Islam. Ya, karena tidak ada satupun agama yang menghalalkan perzinahan. Ya, fitrahnya begitu, untuk menjaga nasab. Nah, di antara 5 ini yang akan kita bahas adalah bagaimana Islam ini hifzu akal, ya, melindungi akal manusia. Ya, salah satu bentuk pelindungan Islam terhadap akal manusia adalah diharamkannya tontonan yang bisa merusak akal melalui tayangan film, gambar dan pornografi termasuk porno aksi itu. Ya, jadi salah satu bentuk pelindungan, ya, manusia dia punya akal, ya, diharamkan tontonan itu karena terbukti, Pak, banyak cerita berita yang disampaikan lewat media televisi kita, berapa banyak orang yang seperti pagar makan tanaman, ya,
anak kandung perempuannya diembat juga, ya. Dia punya cucu padahal udah tua, ya, udah bawa tanah, masih doyan juga. Ya, siapa yang jadi musuh dalam rumah tangga? Kadang keluarga sendiri. Setelah diinvestigasi oleh pihak kepolisian, ternyata apa? Itu orang biasa punya hobi nonton video porno itu. Di mana? Ya, tinggal video porno itu ada di handphone yang dia sering bawa. Ya, ini melindungi akal. Kalau akalnya nggak dilindungin, rusak kehidupan manusia. Ya, terbukti ya, sehingga nggak muncul kemaslahatan di situ. Ya. Nah, kalau kita melihat perkembangan peradaban manusia, ada muncul teknologi internet. Islam nggak pernah alergi dengan penemuan di bidang teknologi internet. Ya, ternyata di teknologi internet ini seakan-akan dunia nggak pernah tidur. Kapan kita mau bisa berhubungan dengan banyak orang. Ya, saya punya jamaah di Jerman itu. Kalau nggak salah 5 jam lebih dulu ketimbang kita. Ya, jadi duluan, kita ini duluan, dia belakangan. Ya, jadi kalau kita berhubungan ini malam, di sono berarti masih siang. Artinya apa? Dunia nggak, seakan-akan nggak pernah tidur dengan adanya internet ini. Kapan saja orang berhubungan dengan dunia luar, ya bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Yang penting apa? Kuotanya cukup. Kalau kuotanya nggak ada, bingung juga. Ya, jadi teknologi internet ini adalah akses hari ini, ya, yang paling mudah, di mana masyarakat bisa melakukan yang namanya praktek produksi, ya, praktek distribusi, bahkan menjadi penikmat, ya, terhadap berbagai tayangan yang bisa merusak akal manusia. Dia bisa memproduksi, bisa mendistribusikan, bahkan jadi penikmat, ya, tayangan-tayangan yang bisa merusak akal manusia. Nah, sekarang bagaimana pandangan fikih terkait dengan maraknya penggunaan media sosial? Karena dulu manusia sebagai makhluk sosial, sekarang bergeser jadi makhluk media sosial. Ya, kehidupan kita pengennya dikonsumsi oleh publik gitu. Ya, bagaimana hukum menggunakan media sosial di tengah-tengah masyarakat agar apa? Agar akal manusia tetap berada dalam pelindungan syariah. Ya, bagaimana hukum di dalam Islam menggunakan media sosial agar apa? Akal manusia itu berada dalam rel yang benar. Ya, maka nggak salah kalau judul hari ini kita kasih tema tentang fikih medsos. Ya, fikih media sosial. Nah, kalau kita mengacu kepada kaidah, ya, berbagai hal yang menyangkut perkara yang terkait dengan hubungan antar manusia, di mana manusia melakukan satu tindakan untuk memenuhi hajat kehidupannya di dunia, ini yang disebut dengan bab muamalah, di mana kaidah turunan di antara 5 kaidah dasar fikih, ya, para ulama menyebutkan al aslu fil asya al ibahah hatta yadul dalil ala tahrim. Hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Al aslu fil muamalah al ibahah. Hukum asalnya bermuamalah, itu hukum asalnya adalah mubah. Ya, kecuali ada illah, ada sebab yang mengharamkan menggunakan setiap perbuatan yang menyangkut masalah muamalah ini. Asal hukumnya mubah. Tapi yang mubah ini bisa berubah tergantung kepada illahnya, tergantung kepada sebabnya. Apakah sebab itu mengharamkan, maka berubah, yang tadinya boleh jadi haram hukumnya. Ya. Nah, kemudian disebutkan yang namanya sesuatu ini, apa saja yang Allah sediakan di atas muka bumi untuk manusia, maka pada prinsipnya kita diperbolehkan mengeksploitasi apa saja yang ada di atas muka bumi ini. Ya, dengan catatan apa? Tidak menimbulkan bahaya bagi diri dan orang lain. Ya, itu intinya. Ketika kita disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya udara, adanya air, adanya tanah, ya, berlimpah ruah, ya, berada di dalam bumi yang Allah ciptakan ini, boleh kita ambil. Kenapa? Karena Allah menyediakan buat kita. Ya, hutan-hutan, ya, padang-padang pasir, ya, semuanya buat manusia. Kalau kita mau ngambil apa yang telah Allah sediakan, memang untuk manusia. Tapi dengan catatan dia tidak menimbulkan mafsadat bagi dirinya dan bagi orang lain. Itu kuncian di situ. Ya, kunci yang ada di dalam Islam ini bahwasannya
maqasid syariah yang Allah turunkan itu tidak lain adalah untuk apa? Untuk memunculkan kemaslahatan. Itu penting. Ya. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an menjadi dalil yang menegaskan bahwa apa saja yang urusannya masalah dunia, ini manusia diperbolehkan sebenarnya. Hukum asalnya itu mubah. Ya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk kamu semua. Ya, jadi kalau berhubungan dengan urusan dunia, ya, urusan pemenuhan hajat-hajat dunia, itu yang namanya muamalah namanya. Hukum asal muamalah adalah hukumnya mubah. Ya. Nah, kalau kita mengacu kepada mana sih yang halal, mana yang haram? Ya, Rasulullah sampaikan dalam satu riwayat ini. Al-halal ma ahalallahu fi kitabih. Yang namanya halal itu adalah sesuatu yang telah Allah halalkan di dalam kitabnya. Makanya jelas yang halal itu bayyin. Ya innal halala bayyin. Wal haram, sementara yang haram ma haramallahu fi kitabih. Sementara yang haram juga jelas juga Allah haramkan di dalam Al-Qur'an itu, di dalam kitabnya. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa ma sakata anhu, ya, dan perkara yang didiamkan artinya tidak dibahas secara jelas, secara eksplisit gitu ya. Ya, tidak dihalalkan atau tidak diharamkan, fahuwa mimma afa anhu, maka perkara itu termasuk yang dimaafkan. Ya, karena di dalam Al-Qur'an itu kalau kita nyari fikih medsos kagak ketemu. Ya, ini perkara yang kontemporer, peradaban manusia menemukan bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain. Ya, dengan kondisi ruang dan waktu yang terbatas, mereka mencari, akhirnya ketemu yang namanya teknologi internet itu. Ya, nah sehingga kalau kita bisa simpulkan bahwa penggunaan media sosial ini masuk kepada ya masalah hal yang sifatnya muamalah. Maka hukum asal penggunaan teknologi internet yang digunakan sebagai alat informasi, kita nyari informasi, ya termasuk juga alat media komunikasi. Kita menjadikan teknologi internet menjadi media ya untuk melakukan komunikasi. Adalah perkara yang apa? Yang sifatnya hukumnya mubah. Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya mubah. Ya. Tapi ternyata ulama menyebutkan ya jangan mentang-mentang menggunakan yang sifatnya muamalah tadi itu mubah, itu kemudian berlangsung mubah terus. Ya ternyata hukum itu bisa berubah tergantung ilahnya. Ya, contoh misalnya apa? Main futsal, boleh nggak? Boleh nggak main futsal? Boleh, itu kan muamalah ya. Tapi ketika main futsal bisa menjadi haram manakala ada ilah yang mengharamkan. Apa contohnya? Main futsal sampai nggak sholat. Main futsal tapi ada judinya. Ya, main futsal taruhan, gitu kan? Dua tim taruhan, ada menang, ada kalah, maka judinya masuk unsurnya. Maka disitulah diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena ada sebab yang mengharamkan sesuatu yang mubah tadi, ada sebabnya. Begitu juga dengan internet. Ya, media sosial yang tadinya mubah, karena ini termasuk perkara muamalah, gitu kan? Yang ternyata kemubahannya ini, kebolehannya ini bisa berubah. Ya, karena ada sebab yang bisa mengharamkan dia. Nah, apa yang menyebabkan penggunaan media sosial menjadi diharamkan? Maka kita lihat bagaimana ulama-ulama kontemporer memberikan batasan-batasan dalam penggunaan medsos ini. Pertama, di dalam menggunakan media sosial jangan ada ghibah. Ya, di mana Rasulullah dalam hadis beliau pernah nanya kepada para sahabat. Nanyanya Rasulullah bukan kagak tahu, ya, sebagaimana guru sama murid. Ya enggak? Ada guru nanya kepada murid, ngetes doang. Apa kata Nabi? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah? Ente tahu enggak apa yang disebut dengan ghibah? Qalu, sahabat menjawab, Allahu
wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu perkara itu. Qala, kemudian Nabi melanjutkan, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang namanya ghibah adalah engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang kejelekannya itu ya dia tuh nggak suka kalau diperdengarkan, dikasih tahu kepada orang lain. Dan orang yang kita sebutkan kejelekannya itu nggak ada di situ dia. Dzikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan aib-aib, menyebutkan kejelekan-kejelekan saudaramu yang dia sendiri kagak demen keburukan dia, itu orang tahu. Sahabat ada yang nanya, afara'aita in kana fi akhi ma'akul, ya Rasulullah, menurut pendapat engkau bagaimana kalau seandainya yang saya bicarakan ini menyangkut saudara saya tapi dia sesuai dengan kenyataannya, emang begitu kelakuannya, emang tambeng tuh orang gitu kan, emang sengkek tuh orang dikasih taunya gitu kira-kira ya. Apa kata Nabi? In kana fihi ma taqul faqad ightabdah. Ya, kalau kau menyampaikan ya sesuai dengan kenyataannya, maka kata Nabi, engkau telah menghibah saudaramu itu. Bismillah. Wa illam yakun fi, tapi tatkala yang kau bicarakan tidak sesuai dengan kenyataannya, faqad bahattah, maka kamu telah dianggap telah memfitnah saudaramu. Jadi namanya ghibah itu ya membongkar, ya membedah, membicarakan aib-aib yang ada pada diri orang lain. Yang kata Imam Nawawi, dan ini juga kita sama-sama pahami, bahwa yang namanya ghibah ini kadangkala orangnya itu nggak di tempat yang dibicarakan, dia nggak tahu tuh apa yang dibicarakan, nggak tahu. Dan kalau seandainya dia tahu, marah dia. Kenapa? Karena dia nggak suka aib-aibnya disampaikan kepada orang lain. Ya, baik itu melalui video, baik itu melalui tulisan, ya, melalui audio dan lain sebagainya. Ya, maka media sosial kalau ada ghibah di dalamnya, ya maka ini termasuk yang diharamkan. Apakah jadi haram semua yang namanya ghibah? Nanti lihat ulama punya pengecualian. Ya. Nah, apakah membicarakan keburukan? Keburukan siapa? Ada pada seorang pemimpin. Ya, dalam media sosial, di dalam grup-grup WA, ya. Ada ya macam-macam lagi ya. Apakah termasuk ghibah yang diharamkan? Ya, bicarain keburukan si fulan sebagai seorang pemimpin, ya kebijakannya kita kritik gitu ya, kita kasih komen-komen, ya kita jadi hater itu, ya yang nggak pernah ngasih like tapi ngedislike melulu, gitu kan? Apakah membicarakan keburukan seorang pemimpin dalam media sosial termasuk ghibah yang diharamkan atau tidak? Ya. Coba kita lihat hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jairin. Jihad yang paling utama adalah mengatakan kalimat yang hak ya kepada penguasa yang zalim. Dulu di masa para khalifah, ya, kalau orang punya unek-unek itu bisa langsung disampaikan kepada beliau. Enggak pernah ya para khalifah punya pengawal-pengawal ya yang selalu mengawal kemana saja, khawatir ada yang melakukan teror kepada seorang pemimpin Amirul Mukminin. Ya, kapan saja umat ini mau berjumpa dengan Amirul Mukminin bisa. Ya, menyampaikan sesuatu kebenaran kepada seorang pemimpin nggak ada batasan. Kalau sekarang kan berbeda. Orang mau nyampein ya kalimat yang hak kepada pemimpin. Tidak hanya di negeri kita, banyak di beberapa negeri yang itu kadang terbentur dengan birokrasi, ada yang namanya terbentur protokol-protokoler itu. Ya, seakan-akan kita nggak bisa langsung ngomong, susah. Kalaupun mau ngomong, emang lu siapa? Ya, mau ketemu si anu, emang lu siapa emang? Ya, aneh kadang begitu, kita nggak bisa sampaikan itu. Padahal di masa lalu, bagaimana kaum muslimin menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan sebuah kezaliman langsung kepada para pemimpin itu.
ya kepada Amirul Mukminin, tidak ada batasan sama sekali. Ya, ini kita kembali dulu kepada bahwasannya termasuk jihad yang paling utama adalah mengatakan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim. Ya, dalil ini secara mutlak ya tanpa menyebutkan batasannya tentang bagaimana caranya. Ya, memang ada riwayat yang menyatakan Nabi perintahkan apa? Kalau kau mau menyampaikan ya rasa ketidaksetujuan kepada pemimpinmu, datengin tuh pemimpin, tarik tangan dia, cari ruangan yang gak ada orang, ngobrol aja 4 mata. Tapi di mana sekarang yang bisa begitu pemimpin? Antum mau ngomong gitu, main tarik-tarik, dijambak sama pas pampres, dijambak sama pengawalnya, kan gitu kan? Kenapa? Karena ada pengawalan-pengawalan yang itu tidak pernah dilakukan oleh para khalifah di masa lalu. Kapan saja orang mau berjumpa dengan Amirul Mukminin itu boleh. Ya, tapi kalau kita lihat hari ini nggak ada batasan, sehingga bagaimana cara membicarakannya? Ya, bagaimana cara mengkritiknya? Kan gitu kan? Apakah dia kudu terbuka atau tertutup? Ya, maka hukum mengkritik penguasa ya ketika ini apakah disebut dianggap ini adalah ghibah, kita lihat batasannya dulu. Mengkritik penguasa di muka umum hukumnya boleh. Ya. Dan tidak termasuk ghibah yang dilarang dalam Islam. Tapi yang menyangkut keburukan di bidang apa? Ya, ini salah satu dalil kita boleh mengkritik kebijakan penguasa dilakukan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas tatkala Amirul Mukminin Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu pernah membakar kaum zindik, orang-orang Syiah ya yang ngaku mencintai Ahlul Bait Nabi, mendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi ternyata dia mengkultuskan Ali. Ya, ketika mereka datang menghadap Ali, mereka mengatakan anta ya Ali. Kata Ali bin Abi Thalib, ditanya lagi, wa man ana? Anta khaliq, anta khaliq, anta khaliq. Ya, engkau wahai Ali, engkau adalah sang pencipta, engkau adalah sang pencipta. Ternyata mereka mengkultuskan seakan-akan Sayyidina Ali itu memiliki entitas ketuhanan bagi mereka. Disuruh tobat kagak mau, dibakar hidup-hidup kaum zindik itu. Ya, nah peristiwa divonis bakar hidup-hidupnya kaum zindik ini kedengeran sama sahabat Abdullah ibn Abbas. Nah, beliau mengatakan apa? Lau kuntu ana lam uhrikuhum. Kalau saya nggak akan membakar orang itu. Linahyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tu'adzibu bi'adzabillah. Sebagaimana larangan Rasulullah SAW beliau sampaikan, jangan kalian menyiksa, mengazab dengan azab Allah. Makanya kita nggak boleh tuh bakar orang hidup-hidup, bakar hewan hidup-hidup, nggak boleh. Karena itu hak Allah. Ya, walau qataltuhum, maka saya akan memvonis ya dibunuh saja, dipenggal saja kepalanya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas ini salah satu athar yang menunjukkan bolehnya kita mengkritik kebijakan penguasa. Ya, ini satu dalil. Ya, qarinah yang dibolehkan itu. Nah, cuma yang jadi masalah keburukan yang model bagaimana? Apa yang dibicarakan adalah hal yang menyangkut keburukan yang bisa merusak maslahat, bukan keburukan privasi itu. Kita tidak bicara tentang gaya jalannya. Kita lagi nggak ngomongin ya model badannya. Ya, kita nggak lagi ngomongin gaya bicaranya, kita lagi nggak ngomongin keluarganya, enggak. Kenapa? Itu urusan dia. Kenapa? Kagak ngaruh ke kemaslahatan umat. Ya, jadi urusan gaya bicara pemimpin, gaya jalannya, ya bentuk tubuhnya, itu nggak ngaruh sama kemaslahatan. Tapi kalau yang dibicarakan adalah termasuk keburukan-keburukan yang menyangkut rusaknya kemaslahatan umum, maka dia termasuk hal yang dibolehkan. Sementara bukan keburukan yang sifatnya private itu. Ya, kalau ada misalnya wah badan begitu naik motor gede nggak cocok, itu nggak pantas. Yang begitu nggak boleh tuh. Itu namanya ghibah yang diharamkan. Tapi kalau membicarakan hal-hal yang menyangkut masalah kebijakan, ya masalah kegagalan dan lain sebagainya, dibicarakan di media-media umum, di media sosial, ya maka ini termasuk membicarakan ya hal yang terkait masalah kemaslahatan umat ini, bukan masalah keburukan yang sifatnya pribadi.
Ya, jadi ternyata kemutlakan menyampaikan dalil tentang keutamaan berjihad adalah menyampaikan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim, itu tidak menyebutkan batasannya. Sehingga dibolehkan kalau memang yaitu untuk mendapatkan maslahat secara umum. Nah, bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan ada yang namanya ghibah, yang pada dasarnya para ulama mengharamkan, menghibah orang itu diharamkan. Tapi kalau ternyata ghibahnya itu punya kepentingan, ya, dia ada kepentingannya secara syar'i bisa diterima, hukumnya boleh. Apa contoh ghibah yang dibolehkan dalam Islam? Pertama, kalau terindikasi adanya unsur kezaliman yang bisa menimbulkan mudarat bagi orang lain. Contoh, ada bini ngadu, ya, ada bini ngadu nih bahwa dia dipukulin mulu sama lakinya, ya enggak? Ketika dia ngadu, dia ngomong, ya kalau nggak ngomong khawatir makin menjadi-jadi itu, disiksa bininya. Ya dia ngomong apa? Untuk menghentikan kemudaratan yang timbul akibat perilaku orang. Nah, ketika dia menyampaikan sesuatu kepada orang lain, itu ghibah namanya. Tapi untuk ya menghentikan timbulnya mudarat bagi orang lain, itu tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Ya, itu contohnya apa? Dalam dunia waris misalnya, kita bicarain masalah saudara yang tambeng nggak mau bagi warisan. Kan mau nggak mau kita ngomongin di taklim kan. Saya punya saudari Ustadz begini-begini. Nah, ini maksudnya apa? Ngomong itu untuk menghentikan ya kemudaratan. Kali-kali ada yang kasusnya sama. Nah, pertama itu. Yang kedua, ghibah yang dibolehkan punya kepentingan dalam rangka apa? Meminta pertolongan kepada pihak yang mampu menghentikan kemungkaran. Ke Pak RT, Pak RT, gimana nih Pak RT nih, tanah saya direbut sama saudara saya. Kan ngomongin kejelekan kan? Ya, tapi orang ini menghibah saudaranya kepada orang yang pas, yang dipercaya bisa menghentikan ya kemungkaran itu, boleh. Ya, tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Mau nyelesain masalah waris, gimana itu? Ngadunya ke orang yang punya kewenangan, menghentikan kemungkaran, hukumnya boleh. Ya, yang ketiga, menghibah saudara kita, aib-aibnya dibongkar dan lain sebagainya, dalam upaya menolong dia, menolong orang zalim supaya menghentikan perbuatan zalimnya. Dan ini sesuai dengan apa yang Nabi perintahkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu baik dia dalam keadaan zalim maupun dia terzalimi. Para sahabat kebingungan, ya Rasulullah, hadza nansuruhu mazluman. Ya, kami itu udah paham bagaimana menolong orang yang terzalimi. Fa kaifa nansuruhu zaliman. Tapi bagaimana kami menolong orang yang zalim? Apa kata Nabi? Tamna'uhu minadz zulmi. Hentikan daripada perbuatan zalimnya. Ya, misalnya ada orang punya jabatan megang duit. Ini orang zalim. Kenapa? Karena menggunakan uang tanpa izin untuk memperkaya diri sendiri, korupsi dan lain sebagainya. Ya, maka kita tolong dia, laporkan, ngomong tentang keburukan dia, itu bukan ghibah yang diharamkan. Apa? Ya, agar ada bentuk apa? Penghentian kezaliman yang dilakuin. Minimal apa? Dicopot jabatannya. Jangan lagi dikasih pegang duit. Ya, walaupun memang berat, ya. Nolong orang zalim itu berat. Dia tuh nggak ngerasa kalau ditolong. Kadang ngambek dulu, padahal kita nolong dia supaya dia tidak berkubang ya dengan perbuatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ghibah ini ya kalau punya kepentingan, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, itu ya itu sesuatu yang dibolehkan oleh para ulama. Ya, kecuali ghibahnya kita ya tidak ada kepentingan apapun. Ini yang nggak boleh nih, ya. Nah, kemudian yang kedua, media sosial nggak boleh ada bullying. Ya, nyinyir-nyinyir gitu kira-kira. Ya, misalnya ada apa namanya istilahnya, body apa? Kalau ngingina menyinyirin bentuk tubuh itu apa? Hah? Body apa sih? Ya, apa istilahnya itu ya? Yang dalam orang-orang yang biasa main di media itu tahu itu. Ya. Jadi kalau ada media sosial ternyata dipakai buat nyinyir-nyinyir, ya padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita. Ya,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Asa bisa jadi ayyakunu khairan minhum, bisa jadi orang yang kelompok yang diolok itu lebih baik daripada yang ngolok-ngolok. Wala nisaun min nisain, begitu juga kelompok wanita, jangan mengolok kelompok wanita yang lain. Asa bisa jadi ya ayyakunna khairan minhun, bisa jadi kelompok yang diolok-olok lebih baik ketimbang kelompok wanita yang demennya ngolok-ngolok itu. Ya. Nah, ini ada ayat tentang larangan nyinyir kira-kira gitu. Tapi yang namanya di media sosial, ketika kita sudah berhubungan dengan dunia maya, ya kita melihat sesuatu, kita kadang ada bully-bully di situ, nyinyir-nyinyirlah sama apa yang disampaikan oleh orang. Nah, ini yang kadang-kala ya ini yang bisa menyebabkan penggunaan media sosial bisa diharamkan dalam Islam itu. Ya, orang foto begini di komen, orang foto di mobil Ferrari di komen, mobil showroom aja loh. Ya, macam-macam lah itu. Ya, apa saja dinyinyirin. Maka hukum ya menggunakan media sosial kalau sampai dijadikan media untuk bullying, ya, nyinyir tadi, memperolok-olok ya saudara-saudara kita itu dalam media sosial, bisa saja menjadi illah yang diharamkan di dalam Islam itu. Tapi di sisi lain, ketika Islam melarang kita mengolok-olok, ya di sisi yang lain kita malah demen memperolok diri kita sendiri. Ya, penggunaan apa? Penggunaan satu aplikasi yang menjual rasa malu kita. Jadi orang udah nggak pakai rasa malu lagi, ya pakai aplikasi TikTok itu. Ya, orang dipasang muka bego gitu kan, ya dia loncat-loncatan, dia ngapain aja, yang penting orang pada ketawa gitu kira-kira. Ya, dijoget sono, joget sini. Ya, seakan-akan apa itu aplikasi ya menjual atau menanggalkan rasa malu penggunanya itu. Ya, kecuali memang bisa dimanfaatkan. Ya, ada maslahat di situ. Tapi kebanyakan ya hanya untuk senang-senang saja, ya hanya untuk ketawa-ketawa saja. Akhirnya apa? Ya, jadi olok-olok jadi biasa. Kenapa? Si korban ini nggak sadar menarik perhatian untuk orang itu mengolok dirinya, tapi dia senang gitu. Itu jadi masalah. Ya, satu sisi Islam melarang, di sisi yang lain ada orang yang demen gitu ya membodohi diri sendiri dengan menanggalkan rasa malunya di hadapan orang lain. Ya. Nah, ini hati-hati nih ya. Nah, sehingga apa yang Nabi sampaikan di dalam satu hadis ini. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula." Sesungguhnya di antara ungkapan yang dikenal manusia dari ucapan kenabian terdahulu apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau nggak punya malu, ya berbuatlah sesukamu tuh. Ya, berbuatlah semau kamu, silakan. Ya, sehingga sekarang ini media sosial banyak ya digunakan, teknologi internet digunakan oleh pengguna ya yang pemilik akun-akunnya itu ya kadang-kala menanggalkan rasa malu, membodohi diri sendiri. Ini kadang-kala seringkali berseliweran di Instagram ya, aplikasi itu masuk begitu luar biasa. Dan kita nggak sadar ya pemilik akun TikTok ini ya justru bisa meraup pundi-pundi uang ya dari pengguna akun itu yang menanggalkan rasa malu dia. Dia nggak sadar tuh. Ya, rasa malunya udah dijual, uratnya udah putus gitu kan. Ya, dan itu ternyata memperkaya si pemilik aplikasi ini, ya. Yang ketiga tentang hoax ini. Ya, aplikasi media sosial di dalamnya ada hoax, ya. Jadi ketika seorang menggunakan media sosial, ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang amat sangat memungkinkan, ya semua orang bisa jadi publisher ini, penyebar berita. Mau beritanya itu dia buat sendiri atau bahkan berita palsu itu masuk, dan bahkan menjadi apa? Ada khurafat kontemporer. Bacalah ayat ini, ayat sekian ribu kali, maka rezeki akan datang kepadamu seperti air bah yang masuk ke rumah. Wah, gak bisa nampung tuh rezeki. Ini asli, ini sudah pernah saya lakukan.
Ya tolong disebarin, kalau nggak disebarin besok matinya menderita. Ditakut-takutin. Ya, itu namanya khurafat kontemporer. Ya, jadi orang akhirnya apa? Beramal, mendapatkan sesuatu tergantung kepada amal, bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, muncul berita-berita hoax ya. Nah, padahal Rasulullah memang sudah menyampaikan di antara peristiwa ya yang mendekati kehancuran alam ini, ya Nabi sampaikan la taqumus saah hatta tadhharul fitan wa yakthura al-kadzib. Ya, tidak akan terjadi hari kiamat hingga fitnah-fitnah menjadi tampak, kedustaan menyebar. Coba bayangin. Ya, dengan berita-berita hoax ya, tayangan video dipotong-potong, orang nonton akhirnya punya persepsi masing-masing. Ya, yang muncul apa? Fitnah. Ya, kalau bicara tentang fitnah tuh sekarang tuh kayak apa? Bagaikan ya antum masuk ke ruangan gelap, ya tidak bisa membedakan mana semut hitam, mana batu hitam, mana batu, mana semut, sama-sama hitam. Di ruangan yang gelap, itulah fitnah yang terjadi sekarang. Ya, dan juga termasuk banyaknya ya muncul kedustaan ya menyebar pada waktu itu. Ya, termasuk juga apa? Maraknya hadis palsu. Ya, kadangkala kita belajarnya lewat media Google, lewat cari literatur dengan menggoogling gitu ya. Nggak disalahin, silakan. Tapi harus ada check and recheck. Kita kudu ngecek. Ya, karena memang kenyataannya manusia sekarang ya udah begitu. Ya, dia nggak mau datang ke taklim. Kenapa? Di internet juga bisa lihat. Ya, di Google juga ada tuh. Ya, ustadz-ustadz yang bawain begini-begini sama aja udah. Dia lupa bahwa taklim ini ada nilai keberkahannya. Ya, dan keberkahannya itu berbeda dengan orang belajar nggak pakai guru. Gurunya siapa? Google alaihissalam. Waalaikumsalam. Ya, Google sama YouTube itu. Ya, al-YouTubi itu. Ya, jadi yang jadi masalah apa? Kita tidak pernah bisa melakukan interaksi, nggak bisa ngecek. Ya, kadangkala ada berita kita langsung share. Kadangkala ada berita yang kadangkala, wah ini hebat ini menginspirasi, langsung kita share. Tapi ketika dikonfirmasi, kita nggak bisa jawab. Kenapa? Bukan tulisan kita. Ya, bahkan di dalamnya ada hadis-hadis yang nggak jelas. Ya, cuma nyantumin matan, ya. Nyantumin lafaz tapi tidak menggunakan Arab aslinya, cuma terjemahannya doang. Al hadis, kita kebingungan nyarinya di mana nih, ini hadis tuh kemana nyarinya, kan begitu kan. Ya, kadangkala hadis-hadis palsu pun juga bermunculan, khurafat kontemporer, fitnah dan sebagainya. Kalau media sosial itu syarat dengan adanya berita-berita hoax, maka orang-orang yang menyebarkan, orang-orang yang seneng ya menebarkan fitnah dan kedustaan, maka dari situlah media sosial bisa diharamkan dalam Islam tuh. Ya, padahal Nabi sudah sampaikan waman kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku. Nah, itu munculnya hadis palsu kan, berdusta atas nama Nabi itu. Ya, dia sengaja melakukan itu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah dia menempati tempatnya di neraka itu. Ya. Dan bahkan juga ada orang-orang yang menyampaikan ayat tidak sesuai dengan maroji yang benar. Ya, seakan-akan dia menjadi ahli tafsir, mengalahkan para mufassir yang sudah pada meninggal dunia, yang sudah memiliki karya kitabnya banyak. Ya, ketika dia menemukan dalil, seakan-akan baru dia doang yang nemuin dalil, padahal dalil itu sudah orang banyak tahu. Ya, nah ketika kata Nabi apa? Man qala fil Quran bi ghairi ilmin, barang siapa yang mengatakan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran gak pakai ilmu, ya gak pakai ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka. Makanya hati-hati, jangan nafsirin gampang sembarangan aja, jangan nafsirin serampangan aja. Ya, ngerti bahasa Arab enggak gitu kan, bahasa terjemahan yang dia baca, tiba-tiba dia menyimpulkan hukum sendiri. Ya, yang itu menabrak apa yang menjadi ya apa yang disimpulkan oleh para ulama kita. Ini kadang-kala begitu. Ada ayat bahwasannya yang namanya narkoba itu halal katanya. Kenapa? Ayat Qur'annya ada. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara.
wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian sholat kalau lagi mabok katanya. Oh berarti kalau mabok boleh dong, yang penting kita jangan ke masjid katanya. Ya akhirnya apa, banyak anak-anak muda cekokin karena itu dari Al-Quran, dia tidak ngecek lagi benar atau salahnya, ya dia pakai dalil itu padahal tidak sesuai peruntukannya. Ini banyak terjadi. Ya, nah ini hati-hati. Media sosial amat sangat memungkinkan orang jadi publisher, orang penyebar berita-berita dari mulai hoax, fitnah dan lain sebagainya. Ya, yang keempat pornografi. Ya ini pun juga luar biasa. Ya, yang berseliweran di dunia maya ini luar biasa. Ada orang-orang yang bisa mereguk keuntungan lewat adanya tayangan-tayangan porno. Ya kita tonton, ya yang nonton banyak, subscribe-nya banyak, ya. Kalau subscribe itu bahasa orang Betawi apa? Subrek gitu. Subreknya banyak gitu kan. Ya, orang yang ngasih like-nya banyak, dapat duit dia. Ya kita jadi penikmat tontonan-tontonan pornografi, porno aksi itu. Nah, kalau media sosial dijadikan ya di dalamnya ada yang keempat ini, maka bisa jadi hukumnya haram. Ya para ulama telah sepakat keharaman nonton, memproduksi, menyiarkan, mengiklankan berbagai tayangan pornografi dan porno aksi itu. Ya, nge-share tuh. Antum nge-share tayangan porno gitu kan, orang tonton, dosanya sebanyak orang yang nonton. Sebanyak orang yang nonton. Ya, antum nge-share jadi apa? Jadi wasilah. Al wasilatu laha ahkamul maqasid. Wasilah jadi dosa, jadi pahala tergantung hukum tujuannya. Kalau tujuannya baik, ada pahala sebanyak yang mendapatkan kebaikan itu. Kalau wasilahnya jadi dosa ketika hukum tujuannya juga haram, maka wasilah bisa jadi haram juga hukumnya. Ya, nah ini larangan mempertontonkan dan melihat aurat. Kita nontonin aurat kagak boleh, nonton aurat orang pun nggak boleh. Media sosial begitu luar biasa, gampang banget orang sekali foto jebret langsung kirim. Ya, yang dikirim bukan fotonya, itu ada istilah script coding dalam dunia programmer itu. Jadi gambar antum itu terdiri daripada script tuh, bahasa program. Yang dikirim bukan foto, ya diterjemahkan sama mesin yang namanya handphone itu. Ya teknologi, sehingga yang dikirim kayaknya gambar. Nah gambar yang dilihat. Ya padahal larangan mempertontonkan melihat aurat itu jelas sekali. Ya, nah bagaimana kriteria yang disebut dengan pakaian nutup aurat? Ya, pertama adalah mencakup seluruh aurat. Ya jangan muntang laki-laki gitu. Ya batas aurat laki dari mana? Dari pusar sampai lutut. Kalau lututnya kelihatan masuk aurat nggak? Lutut itu aurat bukan? Aurat bukan? Bukan. Yang aurat itu di atas lutut. Jadi kalau dengkul ente masih kelihatan, itu bukan aurat. Ya, karena batas antara pusar ame lutut. Nah itulah aurat. Jadi kalau dengkulnya masih kelihatan, itu aman. Tapi kalau udah di atas dengkul kelihatan walaupun laki-laki, aurat antum haram hukumnya. Dilihat. Ya, jangan muntang-muntang badan gede, ya, pernah nge-gym sekian tahun badannya ya kayak apa tahu gitu ya. Tiba-tiba dia foto-foto begitu, pakai kolor aja. Nah, ini hati-hati nih, auratnya nampak juga. Ya, kemudian apa? Tidak tipis transparan. Pakai pakaian tapi tipis. Ya, sama aja bohong. Pakai pakaian tapi telanjang. Nggak boleh. Ya, termasuk juga tidak mencetak tubuh terlalu ketat. Ya, ibu-ibu mimpin senam, bikin tutorial senam bagi ibu-ibu yang sibuk masak, bisa senam di dapur sambil masak. Yang mengajarkan tutorial itu ya pakai jilbab sih, tapi pakai baju senam. Ya udah tipis transparan, mencetak tubuh. Nah, ini hukumnya haram. Ya, media sosial dijadikan upaya untuk menyampaikan informasi itu, hukumnya jadi haram karena ada ilah yang mengharamkannya. Termasuk juga apa? Pakaiannya tidak berlubang. Depannya mah rapi, pas di belakang geroak ke sundul bolong. Ya sama aja bohong, gak boleh. Ya jadi mencakup ya aurat ini ya. Nah kita tidak bisa memungkiri ya, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi, "Qul ya Muhammad lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum."
katakan ya Muhammad kepada laki-laki yang beriman itu, ya, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatan kemaluannya itu. Satu sisi, ya, kita diperintahkan menjaga pandangan. Satu sisi kita diperintahkan menjaga kemaluan, kehormatan kemaluan kita. Tapi di sisi yang lain, ternyata setiap kita telah ditakdirkan kita pasti berzina. Tapi kategori zinanya tergantung kitanya. Adanya yang mana? Coba lihat hadis ini. Kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, telah menetapkan atas diri seluruh anak Adam itu bagian daripada zina. Jadi kita semua berzina. Ya, cuma zinanya yang mana dulu nih? Ya, mudrikun dzalika la mahalah. Yang dimana dia mengetahui itu dan dia nggak bisa memungkiri itu dan susah, ya, untuk menghindar, pasti kena, gitu ya. Fal ainani zinahuma an-nazar. Zinanya kedua mata adalah dengan memandang sesuatu yang Allah nggak ridha. Ada istilah apa? Bini tetangga, rumput tetangga lebih hijau ketimbang rumput sendiri. Ya, kita awalnya memandang bini tetangga, ada rasa kagum di situ. Zina mata kita. Ya. Wal udhunani zinahuma al istima'. Zinanya kedua telinga mendengar sesuatu yang Allah tidak ridha. Suara-suara wanita yang bisa membangkitkan syahwat. Ya, kalau laki ngeden mah gak ada yang nafsu. Perempuan ngeden aja, ya, kita dengar lain lagi ceritanya. Padahal ngeden kesakitan karena jempolnya kesandung. Ya, kita dengar doang, ya. Ini gak boleh nih. Wal lisan zinah al kalam. Ya, zinahu al kalam. Ya, yang namanya lisan, zinanya lisan itu apa? Menginginkan sesuatu yang dia lihat, yang dia dengar. Menginginkan. Coba yang jadi lakinya gue tuh, bini cakep begitu, dianggurin aja katanya. Ya, udah lakinya keluar kota melulu, ya sayang banget. Ah, itu tuh udah mulai tuh. Ya, wal yad zinaha al batsh. Ya, tangan dia bisa dianggap berzina dengan cara bagaimana? Dia memegang sesuatu yang Allah haramkan. Ya, memegang wanita yang bukan mahram kita disertai syahwat. Kena tuh zina tangan. Warijlu zinaha al-khuta. Sementara kaki bisa dianggap berzina dengan apa? Dia mengayunkan langkah kakinya ke tempat-tempat yang Allah haramkan. Ya, wal qalb. Ya, sementara hati, ya, pikiran kita yahwa wa yatamanna. Sementara hati itu bisa punya keinginan dan angan-angan. Udah ngelihat, ngedengar sesuatu yang mengumbar syahwat, ya, kemudian mulut menginginkan yang dilihat, ya, yang didengar, ya, kemudian hati, ya, apa namanya istilahnya, ngelonjor, ngelamun jorok. Ya, ngelonjor nih. Ya, istilah ngelonjor itu ngelamun jorok. Jadi pikiran itu membayangkan sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat. Dan ternyata yang bisa membenarkan apa yang dia lihat, yang bisa membenarkan apa yang dia dengar dan dia inginkan itu, hati ngelonjor tadi, ya, ngelamunin jorok-jorok gitu, ya, wa yusaddiqu dzalik al-farj wa yukadzibuh. Kemaluan dialah yang menjadikan, ya, itu benar atau dia mendustakannya. Artinya apa? Kalau sampai dia menggunakan kemaluannya, itulah zina sesungguhnya. Makanya wudunya yang benar. Fadilah daripada wudu itu menggugurkan dosa mata, dosa mulut, dosa hidung, dosa telinga kita, dosa tangan dan kaki kita. Makanya wudunya yang benar. Ya, merontokkan. Kenapa? Karena setiap kita anak Adam ini pasti berzina. Apalagi ditambah dengan lihat-lihat media sosial yang ada pornografi dan pornografi, makin jadi gitu. Makanya rusak akal manusia. Ya, sementara Islam itu menjaga, ya, melindungi akal manusia dari yang rusak tadi. Gitu ya. Yang kelima, yang terakhir ada buzzer ini. Ya, buzzer itu apa? Mereka yang suka mencari keuntungan dengan cara menyebarkan informasi hoax, ghibah, fitnah, adu domba, ujaran kebencian, menebarkan permusuhan yang bernuansa sara itu. Kerjanya begitu. Ya, baik dia dibayar oleh orang yang membayar atau dia melakukannya hanya sekedar senang-senang saja. Nggak ada yang bayar, ya, tapi peraturan di YouTube itu dia bisa mendapatkan uang sebanyak orang yang nonton, sebanyak orang yang
ngasih subreknya gitu ya. Ya Betawi kan bukan subrek itu, bukan subrek, subrek namanya. Ya. Nah, jadi ini kan terjadi demikian. Nah, bagaimana buzzer ini? Ya, pelaku buzzer dan orang yang mendanai kegiatan buzzer hukumnya haram. Kenapa? Dia menimbulkan keresahan di masyarakat. Ini teroris juga nih yang begini. Ya, kita nggak sadarin tuh. Teroris di dunia maya tuh. Orang yang tadinya nggak apa-apa jadi apa-apa. Orang yang nggak punya kasus bisa jadi kasus itu. Ya, ada dipotong-potong videonya, ngomong dipelantar pelintir segala macam. Ah, ini termasuk kerjaan buzzer. Itu sudah banyak. Tapi sekalipun kita tahu buzzer itu haram, nonton juga gitu, penasaran. Ya, si Anu ngomong begini, ya si Anu lawan si Anu, kita nonton juga. Itu kerjaan buzzer sebenarnya. Yang membuat masyarakat jadi nggak tenang, ya, jadi resah, ya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala sampaikan apa? Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ya, jauhilah kalian kebanyakan daripada prasangka, karena kebanyakan prasangka itu buahnya dosa. Wala tajassasu, jangan kita memata-matai saudara kita. Kerjaan buzzer tuh begitu. Ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan mengriba, menggunjing satu sama lain. Nah, ini kerjaan. Jadi yang namanya buzzer itu ya mencari berita, ya, supaya ya itu tadi dia bisa mendapatkan keuntungan, bisa menjatuhkan lawan-lawan politik dan lain sebagainya. Macam-macam itu si buzzer itu. Ya. Nah, sehingga apa yang bisa kita sampaikan tentang sanksi atau hukum bagi para buzzer ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah namamun. Tidak masuk surga pelaku namimah yang suka ngadu domba. Akibat tontonan ustadz yang nggak ngape-ngape jadi dianggap ngape-ngape gitu, ya, komen-komennya yang menjurus kepada ujaran kebencian, yang model begini nih yang diharamkan dalam Islam, ya. Nah, juga termasuk Nabi sampaikan dalam hadis yang lain, ala ukhbirukum bisyararikum, ya, Nabi merasa, maukah kalian aku beritahu siapa orang-orang yang terburuk di antara kalian, ya, al-masya'un bin namimah al-mufsiduna bainal ahibba al-baghun, ya, lil bura al-anah, ya, di mana disebutkan bahwasannya ya ada orang-orang yang suka kesana kemari menebarkan desas-desus, ya, dia pokoknya kemana-mana nebarin desas-desus, ya, menebarkan berita-berita bohong, merusak hubungan di antara orang-orang saling mencintai, ya, berusaha menimbulkan kerusakan dan dosa tengah-tengah orang yang hatinya bersih. Jadi ini kerjaan buzzer itu. Maka media sosial kalau digunakan ya sebagai bagian daripada orang-orang mencari keuntungan dengan merusak ya kehidupan peradaban manusia, ini termasuk yang diharamkan di dalam Islam. Ya, dan bahkan Nabi itu sudah mewanti-wanti kita. Man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashqa asakum aw yufarriqa jama'atukum faqtuluh. Kalau datang kepadamu seorang yang mau mematahkan tongkatmu, mau memecah belah jamaah, ukhuwah, ya, persatuan kalian, maka perangi dia. Nah, ini udah buzzer-buzzer tuh kalau sampai ngerusak, ya, menjatuhkan kehormatannya Islam, menghina Nabi, nah ini harus diperangi. Ya, fitnah-fitnah muncul, ini luar biasa. Ya, ini contoh-contoh ya penggunaan media sosial yang itu awalnya adalah perkara yang mubah, tapi bisa saja yang mubah itu bisa menjadi haram manakala ada sebab yang mengharamkannya. Tapi ingat, yang namanya media sosial itu ibarat pisau, tergantung siapa yang pakai. Tukang somai pakai itu pisau bagus, kenapa? Yang beli somai nggak kelolodan somai, kenapa? Dipotong kecil-kecil, nelennya enak, ya. Tapi kalau seorang pembunuh, begal, ya, maling dan lain sebagainya, ya, ini merusak orang lain walaupun manfaat buat dirinya. Ya, nah ini tergantung kepada siapa yang menggunakannya. Karenanya di dalam hadis bagaimana Rasulullah memotivasi, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kepada kebaikan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yankusu dzalika min ujurihim syai'a. Orang tadi dapat pahala dari orang yang diajak kebaikan, dia mengerjakan kebaikan itu tanpa ngurangin pahala dia. Ya, kebalikannya, waman da'a ila dhalalah, barang siapa yang mengajak kepada bentuk kesesatan,
maka dia menanggung mereguk dosa sebanyak orang yang ikutin kesesatan itu, tanpa ngurangin juga ya dosa orang yang melakukan kesesatan tadi. Ya, karenanya bijak menggunakan media sosial agar kita tetap ya terjaga akal kita, sehingga Islam ini benar-benar memunculkan kemaslahatan kehidupan manusia di dunia wal akhirah. Ya, hati-hati dengan segala bentuk 5 tadi, jangan sampai itu kita lakukan. Kalau kita melakukannya, maka bisa penggunaan media sosial ini berubah hukumnya dari yang namanya mubah hukumnya menjadi haram hukumnya. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, ya silakan. Ini Ustaz, menghibah orang yang suka ngutang, yang suka mencuri, gimana hukumnya? Ya, menghibah orang yang suka ngutang, ngutangnya sama antum sama orang lain? Ya, siapa aja. Ghibah kalau nggak ada kepentingan apapun, ya tadi minimal 3 tadi tuh, antum ngomongin dia tukang ngutang tuh buat apa? Bisa merugikan orang lain juga. Kalau nggak bayar, ya kalau nggak bayar bisa merugikan. Padahal dia orang yang benar-benar susah. Kita nggak tahu juga ya. Tapi kalaupun memang dia memang hidupnya gayanya ngutang mulu dan jadi modus juga, ya. Sekarang apakah yang kita bicarakan bisa menghentikan kezaliman dia apa enggak? Ya kan, kalau kita ngomong kepada orang lain mungkin bisa, jangan kasih pinjem dia tuh. Kalau pinjem cuma manis doang, ketika ngutang ntar mulangin kumaha engke, katanya kumaha engke. Gimana ntar aja dah katanya. Ya, sehingga apa? Banyak orang yang dirugikan kata antum ya. Padahal hutang-hutang yang kita belum mendapatkan hak atas piutang itu, hari-hari kita pahala di sisi Allah, Pak. Di mana ruginya? Kalau memang kita bicara tentang perkara dunia, memang rugi, duit kita seakan-akan hilang gak dibayar, tapi kita mendapatkan pahala. Dari apa? Dari memudahkan saudara kita sampai dia mampu bayar. Tapi kalau dia mampu, ya, dia mampu nih, tapi nggak mau bayar, dia dosa. Kita dapat pahala. Ya, kata Nabi apa? Matul ghani zulmun. Orang kaya yang mangkir daripada bayar hutang itu hari-harinya dosa. Antum yang punya hak piutang belum dibayar sama dia, mereguk pahala terus. Ya, nanti ketika dia meninggal dunia, hak tidak dibayarkan karena kezaliman dia, antum bisa tuntut di hadapan Allah nanti untuk memperberat timbangan pahala kebaikan kita. Sebenarnya nggak ada ruginya sebenarnya. Ya, nggak ada kerugian kalau kita ngukur tentang fadilahnya. Makanya ada ulama kalau bicara utang, beliau mengatakan apa? Saya lebih senang berhutang ketimbang sedekah. Ini ulama yang ngomong karena tahu fadilahnya, bukan kita yang ngomong. Kalau kita emang nggak mau nolong, utangin temen, ya kita nggak mau tuh, ya nggak mau sedekah gitu ya, atau pengennya ngutangin aja tuh supaya dapat balik. Padahal fadilahnya luar biasa. Ya, menghutangkan kawan itu luar biasa, ya lebih tinggi ya ketimbang fadilah pahala sedekah itu. Ya hari-hari itu, hari-hari pahala, Pak. Kalau sedekah hari itu saja, tapi kalau ngutangin orang selama dia belum bayar, hari-hari itu pahala buat kita. Ya, nah jadi tergantung kepada kebutuhannya. Apakah itu termasuk zalim atau tidak? Antum pandang zalim. Ya, kalau memang dia memang nggak bayar karena ketidakmampuan dia, ya antum nggak boleh begitu. Justru antum harus nolong dia. Ya, dengan mengatakan itu justru kesian. Nanti orang nggak ada yang mau menolong. Padahal utang piutang itu dimensinya ibadah sosial. Ya, tergantung tadi kebutuhan kepentingan yang 3 tadi. Kalau antum hafal itu, kalau salah satu bisa masuk, maka hukum menghibahnya itu tidak diharamkan dalam Islam. Tapi ketika tidak ada maksud apa-apa secara syariat, antum menghibah, ya orang kan nggak demen dibilang, oh banyak utang tuh nggak demen gitu. Ya, malu rasanya kalau ada orang membeberkan bahwa dia itu banyak utang dan belum bayar-bayar gitu. Ya, orang nggak demen gitu dibicarakan seperti itu. Nah, ini hati-hati sekali. Apakah punya kepentingan untuk menghentikan kezaliman atau kemudian bisa minta bantuan kepada orang supaya nagih gitu, itu silakan aja. Atau kalau dia ketahuan modusnya hutang doang bayarnya enggak, menurut antum ini zalim ini, bagaimana menghentikannya? Ya udah jangan kasih hutangan lagi, tapi tidak mencegah antum bersedekah sama dia. Ya, enggak boleh hutang, tapi aneh ngasih nih, ya udah kan lebih baik. Ya, jadi tergantung kepada kepentingannya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Iya. Gimana? Masalah prank-prank ya. Jadi ada tayangan yang bohong-bohongan lah istilahnya. Kadangkala orang punya perasaan dimain-mainin. Ya, ditakut-takutin dengan satu peristiwa padahal itu bohong-bohongan doang. Ya, ini pun juga termasuk hati-hati.
ya ternyata banyak prank-prank yang bisa berakibat fatal. Berapa banyak orang hilang nyawanya gara-gara dianggap itu beneran kejadian, akhirnya kabur sampai kesandung, loncat, jatuh ke bawah dari gedung 5 lantai, 6 lantai dan sebagainya. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau kita bikin acara kegiatan prank itu apa manfaatnya? Ya, nggak ada manfaatnya dan bahkan bisa merusak kehormatan orang. Orang tuh ditonton banyak ribuan mata itu. Ya, nonton ditayangin di media sosial tentang kebodohan kawan kita kena prank. Walaupun pada akhirnya dia maafin juga gitu ya. Tapi itu menanggalkan muruah dia, menanggalkan kehormatan dia di hadapan orang banyak. Hati-hati. Ya, apalagi orang itu kagak ridho. Gua nggak pengen nih ditayangin. Wah udah, keharaman udah jelas ya. Ya, tetapi kalau melihat dari sisi manfaatnya, ya ternyata banyak mudaratnya. Ngeprank orang tuh banyak mudaratnya. Ya, orang seakan-akan, contoh misalnya ada suami berlumuran darah, ya istri pulang kaget. Ya, istri pulang kaget lihat berlumuran darah, ya karena dia pernah janji pengen sehidup semati, ya ngelihat lakinya mati, dia cari racun, dia nenggak racun. Padahal lakinya cuma ngeprank dia doang, tapi apa? Dia kehilangan bininya, kenapa? Meninggal dunia. Ya orang-orang yang nggak punya iman kan begitu. Nah ini akibat apa ngeprank? Banyak sekali contoh-contohnya tuh. Ya jadi tergantung kepada apakah bisa muncul lebih banyak mudaratnya. Kalau muncul banyak mudaratnya, ilahnya, ya itu jelas-jelas bisa mengubah status yang mubah tadi jadi haram hukumnya. Ya itu yang bisa disampaikan. Banyak bicara banyak salah, kalau salah saya minta maaf. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Untuk itu kita tutup ya majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.